Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, salah satu Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga salah satu guru kita. Alhamdulillah beliau kersa rawuh matur nuwun dumateng para guru-guru asatidz ugi guru-guru ingkang lintu-lintunipun, juga santri-santri semuanya. Ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti acara Maulidiyah yang intinya Al-Farah bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, wa al-farah la yahtaju ila dalilin, ya. Para santri semuanya, sorogan, ya, sorogan ini tradisi ngaji sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi la yaqra'u wa la yaktub. Kanjeng Nabi itu tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Tapi Kanjeng Nabi melahirkan banyak santri-santri penghafal Al-Quran. Satu-satunya cara ya tentu dengan sorogan, ya. Kalau kita ngaji sekarang kan ada mushafnya, ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, bayangkan Kanjeng Nabi itu la yaqra'u wa la yaktub, la yaktubu wa la yaqra', tetapi beliau menghasilkan santri-santri penghafal Al-Quran dengan macam-macam bacaan. Betapa sibuknya Kanjeng Nabi melahirkan para penghafal-penghafal itu tidak mudah, ya. Itu pasti sibuk sekali dalam membimbing itu tadi, dan kita hanya bisa membayangkan cara mengajarnya itu, ya, kalau Kanjeng Nabi pas sholat membaca Al-Quran didengar oleh santri-santrinya, atau ya sorogan, ya. Makanya sorogan ini sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada musyawarah, ada diskusi-diskusi, juga termasuk penggunaan air, ya, yang tidak boros.
Kanjeng Nabi kalau wudhu itu hanya berapa ya? Satu mud ya, itu ya sekitar itu 600 sekian miligram. Kalau aqua yang tanggung itu berapa mili ya itu? 600 ya sekitar itu ya. Itu sudah cukup untuk dibuat wudhu. Jadi itu bagian dari sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semuanya itu semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin ya. Ada ya pokoknya saya bicara ya, kalau sudah cukup nanti selesai, pokoknya saya ingin ngomong aja. Ada hadis yang terkenal yang kita semuanya insya Allah hafal karena sering diucapkan oleh banyak ulama, banyak kiai, diucapkan oleh kita semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya, semuanya hafal. Itu hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Tidak di kitab-kitab hadis yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, tapi di kitab-kitab hadis yang lainnya. Itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Hadisnya hasan, ya baik, perawi-perawinya bisa dipertahankan. Jadi kita sah kalau kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, paling bisa memberi manfaat. Nah, agar kita itu bisa memberi manfaat, syarat pertama kita harus baik ya. Kita harus apa? Baik ya. Kalau kita tidak baik itu sulit memberi manfaat kepada orang lain. Kalau orang itu tidak baik, dikasih uang, itu kemungkinan besar uangnya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu karena dia tidak baik. Kalau orang tidak baik itu dikasih ilmu, ilmunya itu mungkin dibuat apa ya, Indonesia kacau itu bukan karena orang bodoh. Indonesia kacau itu karena orang-orang pintar. Ya, karena orang-orang pintar. Orang pintar itu kalau udah kacau itu luar biasa itu. Kacau dan mengacaukan. Itu orang pintar. Coba ya, orang yang tidak baik itu kamu kasih apa saja, kemungkinannya tidak akan baik. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah berkata kepada Amr bin As, ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dipegang oleh orang saleh. Kalau orangnya tidak baik, uangnya tidak baik, digunakan untuk yang tidak baik. Maka kita berharap semoga santri semuanya ini menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin ya, yang baik-baik.
baik-baik, perilakunya baik, ya, santun, ini semuanya pokoknya baik-baik. Ini apa? Semuanya duduk, semuanya ini nggak ada yang pakai sandal, ya kan? Sandalnya semuanya di mana? Diletakkan di luar, ya. Semoga satu pun tidak ada sandal yang hilang. Amin ya robbal alamin. Itu artinya semuanya kita baik-baik. Kalau nanti ini ada sandal satu yang hilang, berarti di antara kita pasti ada yang tidak baik. Ya, semoga kita semuanya baik-baik, ya. Amin ya robbal alamin. Itu. Jadi syarat pertama agar kita bisa bermanfaat itu, syarat pertama kitanya harus baik, ya. Dan sering disampaikan bahwa pendidikan di pondok pesantren itu menciptakan orang-orang baik. Ketika di Indonesia itu terjadi banyak korupsi, banyak orang berharap andaikan saja yang mengisi pos-pos itu semuanya adalah santri-santri, karena mereka percaya bahwa santri-santri itu adalah orang-orang baik, gitu ya. Ada yang pernah kehilangan bantal? Berarti masih ada yang tidak baik. Ya, semoga kita baik-baik. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, agar kita bisa bermanfaat, ada yang mau dimanfaatkan, diberikan agar bermanfaat. Kalau kita hanya orang baik tetapi tidak punya sesuatu untuk kita lakukan sebagai kebaikan, maka kita baiknya itu minimalis. Tapi kalau kita itu memiliki banyak hal, maka kebaikan itu semakin luar biasa. Yang ingin saya sampaikan, ya, orang baik itu semakin punya ilmu, kemungkinan bermanfaatnya akan semakin tinggi, ya. Tapi bayangkan kalau orangnya baik tapi ilmunya tidak banyak, ya mau berbuat baik itu ada kekurangannya. Karena saya percaya bahwa santri-santri ini orang baik-baik. Ayo kita berusaha memiliki banyak hal agar kebaikan kita itu semakin dirasakan oleh banyak orang. Itu kalau kita orang-orang baik itu tadi. Makanya tadi disebut ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Ya, alhamdulillah ada Gus Bahak ini orang baik dan punya ilmu yang banyak, sehingga ilmunya bisa disebarkan ke banyak orang, ya, itu. Dan kita berharap, ya, di Indonesia ini yang punya kekuatan-kekuatan itu orang-orang baik. Kekuatan itu sering disebut, kekuatan itu ada 3. 1, ilmu.
Kekuatan itu satu itu apa? Ilmu. Ilmu itu kekuatan. Kuat sekali. Ilmu itu kuat. Yang tidak bisa menjadi bisa karena ilmu. Korupsi itu kalau nggak pakai ilmu, ya korupsinya itu paling berapa sih ya? Tapi kalau yang korupsi punya ilmu, Masya Allah, itu bisa triliunan, ya kan? Itu sudah gitu kata Gus Bah, orang kalau pintar itu nyolongnya banyak, nggak ketangkep-ketangkep. Ya satu ilmu, ya satu apa? Ilmu. Nah semoga santri-santri banyak yang punya ilmu banyak. Amin ya rabbal alamin ya. Yang kedua kekuasaan. Yang kedua apa? Kekuasaan. Kekuasaan itu kata Gus Bahak ya, sekali tanda tangan bisa menyelesaikan banyak hal. Bisa menyelesaikan banyak hal sekali tanda tangan itu ya. Sampai sekarang itu daerah sini tolnya nggak ada, kereta apinya tidak ada karena belum ada yang mau tanda tangan. Dan saya bermimpi di sini itu ada jalur kereta api sehingga kalau ke Jakarta itu agak mudah. Tapi yang tanda tangan itu belum ada sampai sekarang. Betapa kuatnya kekuasaan, ya kekuasaan. Nah di sini kecil-kecilan pengurus-pengurus itu bagian dari mereka yang sekarang ini punya kekuasaan. Ini kalau pengurusnya baik-baik, maka akan banyak hal yang bisa diselesaikan, itu ya, karena salah satu kekuatan itu apa? Kekuasaan, gitu. Sekarang ada kurikulum namanya kurikulum cinta. Kurikulum baru, Gus. Setiap ganti menteri ganti apa? Kurikulum. Dulu kurikulum apa? Sekarang karena menterinya bergaya cinta-cinta terus memberi nama kurikulum itu kurikulum berbasis cinta, KBC. Itu artinya betapa kuatnya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa mengubah banyak hal. Semoga santri-santri suatu saat punya kekuasaan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Karena kekuatan-kekuatan ini sudah seharusnya dipegang oleh orang-orang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Kita berusaha mencari kekuatan-kekuatan itu karena kita adalah orang-orang baik. Yang ketiga, kekuatan itu adalah harta benda. Ya, kekuatan itu apa? Harta benda. Jadi kekuatan tiga itu apa? Ada ilmu, ada kekuasaan, ada harta benda. Kuat. Harta benda itu kuat. Ya. Son horek ya. Harta. Itu kalau nggak ada yang danai, nggak jalan ya. Semuanya harus ada apa? Harta bendanya, ya kan? Harta bendanya. Apalagi
Ya itu karnaval itu ya, kalau nggak ada dananya nggak akan berjalan dengan baik. Semoga yang punya uang, yang punya harta, orang-orang baik sehingga menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kita punya cita-cita selalu berdoa, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang bermanfaat itu semakin tinggi kekuatannya, semakin luar biasa kemanfaatannya. Ya, ada yang menambahi kekuatan itu, ada yang keempat. Apa ini ya? Nasab. Ya, kekuatan apa? Nasab itu kuat sekali. Kuat. Gibran ya. Itu bisa jadi presiden karena nasabnya Pak Jokowi. Luar biasa. Jadi nasab itu luar biasa. Itu. Ya sekarang kalau misalnya ada anaknya Pak Prabowo datang ke sini tanpa kita tahu bagaimana dia, siapa dia, begitu dia menyebut saya anaknya Pak Prabowo, kita semuanya hormat. Bukan karena apa-apanya, karena nasab anaknya Pak Prabowo. Ya. Nah, kekuatan-kekuatan itu menjadikan kita anfa'uhum linnas ya, anfa'uhum linnas. Jadi hari ini mari kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya. Itu tadi ya. Orang bermanfaat itu satu, orangnya apa? Baik. Yang kedua, ada yang digunakan untuk bermanfaat. Bayangkan kalau orang baik tidak punya ilmu, terus mau apa? Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, ya tetap bermanfaat. Karena orang baik itu pasti bermanfaat, tetapi tidak maksimal. Kita kepingin orang-orang baik itu kebaikannya maksimal, ilmunya, aktivitasnya, jaringannya, dan lain sebagainya. Ya semoga kita melangkah dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah ya. Saya sering pengajian, selalu saya ingatkan kalau pengajian itu jangan terlalu malam. Bukan apa-apa, nanti jangan-jangan orang-orang yang pengajian terlalu malam pulang-pulang subuhnya hilang. Pengajian itu paling banter itu sunnah, tapi sholat subuh itu hukumnya adalah wajib ya. Jangan sampai hanya karena pengajian lalu sekian orang kesulitan menjalankan sholat subuh ya. Kalau penceramahnya luar biasa, penceramah itu kadang ngomong, gimana kalau saya ceramah sampai jam 2? Siap. Siap gitu ya. Tapi gimana kalau ceramah sampai jam 2 itu terus pulang-pulang ngantuk apa gitu ya, efeknya tidak baik ya. Kita coba untuk mengingatkan
Saya pernah pengajian yang ceramah banyak sekali. Saya dipanggil sudah jam 1. Saya ceramah 2 menit langsung salam. Khawatir ikut mendorong orang untuk kesulitan menjalankan sholat subuh ya. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Semoga khidmah ini menjadikan barokatul ilmi, amin ya rabbal alamin. Semoga semangatnya luar biasa, semoga mendapatkan ilmu yang luar biasa, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada panitia, kepada semuanya ya. Terima kasih ya, ikut bergabung dengan santri-santri, merasa bahagia sekali. Terima kasih juga spesial, terima kasih kepada beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.